Banyak ulama lahir dari Turkistan, Pak. Imam Al-Bukhari itu dari Turkistan, Imam At-Tirmidzi dari Turkistan, Ad-Darimi Turkistan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan juga mitra IDC yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan yang mulia ini tidak ada yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat aman itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada harganya, tidak ternilai. Karena kita harus tahu bahwa ada saudara-saudara kita lain di belahan dunia lain sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Januari awal kemarin Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah saya dan seorang teman untuk bisa masuk ke provinsi Xinjiang yang ada di negeri Cina, yang ada di barat negeri Cina yang dahulu namanya adalah Turkistan Timur. Tahun 44 Turkistan Timur ini berhasil memerdekakan diri kembali, sehingga mereka menjadi negeri Republik Islam Turkistan Timur. Jadi awalnya sejarahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka ini semuanya dahulu yang ada di Asia Tengah, Turkistan Timur maupun Barat, merupakan wilayah dari kekuasaan Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani. Tahun 3 Maret, tanggal 3 Maret 24, ketika kekhilafahan runtuh, maka wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekhilafahan Turki Utsmani ini direbut oleh negara-negara yang besar, negara-negara yang membenci Islam ketika itu. Dan negara yang paling besar di antara negara-negara besar yang berpaham komunis ketika itu adalah Uni Soviet dan Cina. Maka tahun 24, saya sendiri langsung. Tahun 24, ketika khilafah Turki Utsmani ini runtuh, maka daerah Asia Tengah yang bagian barat, yang hari ini kita kenal negara-negara seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, ya, Uzbekistan, dan lain-lainnya itu, dahulu itu dikenal dengan nama Turkistan Barat. Itu semuanya dikuasai dan diambil oleh Uni Soviet. Tahun 3, Turkistan Timur, ya, tadi Turkistan Barat, Turkistan Timur memerdekakan dirinya, mendeklarasikan kemerdekaannya. Mereka menamai dirinya dengan nama Republik Islam Turkistan Timur tahun 33. Makanya kalau kita akhir-akhir Desember kemarin sempat melihat viralnya berita penindasan tentang bangsa Uighur yang ditindas oleh pemerintah Cina, kita sering melihat ada bendera biru, ya, seperti bendera Turki tapi warnanya biru. Itu bendera kebangsaan Turkistan Timur. Tahun 33, tidak bertahan 1 tahun. Tahun 34 pemerintah Cina kembali menjajah daerah Turkistan Timur ini sampai akhirnya mereka terjajah tahun 34. Para pejuangnya, para mujahidinnya, orang-orang Uighur yang kita tahu sendiri bahwa peradaban Uighur dahulu, terutama Turkistan secara umum, itu luar biasa, Pak. Peradaban Islamnya sangat kental, ulama-ulama besar lahir di kota ini, di daerah ini. Makanya tahun 34 ketika mereka dijajah oleh Cina, tahun 44 tidak sampai 10 tahun mereka kembali bisa memerdekakan dirinya, Turkistan Timur. Tapi tidak bertahan lama juga karena Cina dibantu oleh Uni Soviet, kembali akhirnya mereka bisa menguasai Turkistan Timur tahun 49. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun ini, tahun 49, dimulailah penindasan-penindasan kepada bangsa Uighur yang notabene mereka semuanya adalah muslim. 100% Uighur itu muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mulai tahun 49 sampai hari ini 2020 mereka dalam keadaan tertindas keimanan mereka, ya. Jadi
Berita ini baru masuk ke Indonesia mungkin 3 tahun terakhir, dan kita baru mendengar kata Turkistan Timur itu baru-baru saja. Kita lihat di peta dunia sudah tidak ada. Dulu ada tahun 90-an sebuah buku karyanya seorang ulama Mesir, judulnya Layali Turkistan, malam-malam kelamnya Turkistan. Tapi akhirnya buku ini tidak dicetak ulang, sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh satu pustaka di Indonesia ini, namanya Pustaka Mantik. Judulnya di Indonesianya menjadi Turkistan, Negeri Islam yang Hilang. Isinya seperti novel tapi kisah-kisah nyata, penindasan-penindasan kepada kaum muslimin yang ada di sana. Tapi akhirnya berita itu ditutup rapat oleh pemerintah Cina tentang penindasan ini, dan alhamdulillah pada kesempatan kemarin itu Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan kembali kepada kita semuanya, saudara muslim yang ada di bagian lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita ada nasib saudara-saudara kita tertindas di buminya Allah, yaitu di negeri Turkistan Timur, atau hari ini diganti oleh Cina setelah tahun 49 dijajah, namanya berubah menjadi Xinjiang. Xinjiang itu, Pak, bahasa Cina artinya new border, perbatasan baru. Artinya ketika tahun 49 mereka dijajah oleh Cina, mereka lantas mengganti nama Turkistan Timur itu sebagai Xinjiang, daerah perbatasan baru. Nah, ini bismillah. Sudah kelihatan kah? Bismillah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang biru ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah wilayah Turkistan Timur dahulu. Bapak yang ingin melihat boleh pindah agak ke sini. Dan yang biru ini sekarang namanya jadi Xinjiang. Jadi satu provinsi di antara provinsi-provinsi Cina. Dan harus diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat inilah yang hari ini kita bicarakan. Tempat inilah yang hari ini menjadikan kita peduli bahwa ada saudara-saudara muslim yang lain di belahan bumi lain yang Allah Subhanahu wa taala uji keimanan mereka, yaitu negeri Turkistan Timur atau kita kenal dengan Xinjiang, dan orang-orang yang hidup di sini namanya adalah Uighur. Jadi Uighur itu bukan nama tempat, Uighur itu bukan nama daerah, tapi Uighur itu nama etnis. Nama etnis. Dan orang-orang Uighur wajahnya seperti ini, Bapak Ibu. Wajahnya tidak seperti orang Cina. Jadi siapapun kita kalau sudah masuk ke Xinjiang, maka akan sangat bisa membedakan mana yang orang Cina dan mana yang orang Uighur. Dan dalam sejarahnya Islam masuk ke Uighur, ya, mereka memiliki peradaban yang sangat tinggi. Juga kita lihat, misalnya, mereka punya skrip tulisan sendiri, Pak. Tulisan mereka di sebelah kiri ini, ya, tulisan mereka alfabetnya Arab Hijaiyah. Karena peradaban ilmu, peradaban Islam yang sangat tinggi. Banyak ulama lahir dari Turkistan, Pak. Imam Al-Bukhari itu dari Turkistan, Imam At-Tirmidzi dari Turkistan, Ad-Darimi Turkistan. Ada lagi Imam Zamahsyari tinggal lama di Turkistan. Pemilik kitab Al-Kasyaf, kitab tafsir yang terkenal itu Turkistan. Ada lagi ada seorang ulama khusus dari Turkistan Timur ini namanya Mahmud Kashgari. Mahmud Kashgari itu pakar geografi. Ulama pertama Islam yang pertama kali membuat peta dunia, Pak. Itu lahir dari Turkistan. Artinya Turkistan ini memang negeri yang luar biasa, bisa melahirkan banyak ulama. Terbukti mereka saja punya skrip tulisan, punya tulisan dan tulisannya khusus. Bukan abjad, ABCD, tapi mereka punya tulisan yang mereka menyerap dari bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena pada sejarahnya di zaman Bani Abbasiyah semua orang Uighur itu masuk Islam.
Karena satu bugrokan, seorang sultannya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, semua rakyatnya ikut masuk Islam, dan mereka akhirnya mulai menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Uighur. Mereka membangun masjid-masjid besar, dan salah satunya mereka merubah bahasa mereka. Bahasanya tetap, skrip tulisannya yang berubah. Ini menunjukkan bahwa peradaban mereka memang besar, betul-betul besar. Peradaban mereka betul-betul kuat, Pak, terutama peradaban Islamnya. Dan yang menarik hari ini dimuliakan Allah, tidak hanya itu, mereka juga ahli pengobatan. Pengobatan akupuntur yang kita tahu itu menurut banyak ahli ternyata asal muasalnya dari Uighur, hanya dikembangkan saja di Cina. Ya, dan mereka ahli pengobatan. Apa ini? Suara apakah? Oh, ini nih. Ini dihapus apa kan? Oh. Baik. Mereka juga dikenal sebagai ahli dalam masalah arsitektur, Pak. Bangunan-bangunan di sana luar biasa megah. Ini salah satu bangunan yang kami kunjungi. Ini dahulunya adalah masjid. Ini di kota Urumqi yang hari ini dijadikan pemerintah Cina sebagai ibu kotanya Xinjiang. Ibu kota provinsi Xinjiang di Urumqi ini. Dan kita lihat, masya Allah, ya, ini bangunannya seperti ini, Pak, besar, megah sekali. Ini menaranya besar sekali, ya. Dan kita harus tahu, ya, ini sudah tidak bisa digunakan untuk sholat. Fungsinya sudah dirubah oleh pemerintah Cina. Dahulunya masjid, sekarang jadi pasar, Pak. Sekarang jadi pasar. Wallahi saya melihat, dan ini saya alami juga ketika saya masuk ke Palestina. Saya masuk ke Tiberias. Ya, di Tiberias itu dulu adalah pemukiman Muslim Palestina, tapi sekarang masya Allah 0% warga Palestina yang ada hanya orang-orang Israel Yahudi, dan mereka dengan sengaja menyisakan kubah-kubah masjid, di bawahnya diganti dengan toko-toko pakaian dalam. Nah, ini terjadi di sini. Ini dulu sebaik-baik tanah di muka buminya Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, Inna khaira biqa'il ardi al-masajid. Sesungguhnya jengkal tanah yang paling mulia, paling baik di atas muka buminya Allah itu masjid. Sekarang menjadi tempat seburuk-buruk tempat. Karena kata Rasulullah lanjutan hadisnya, Inna syarra biqa'iha al-aswaq. Sesungguhnya seburuk-buruk tempat di atas muka buminya Allah itu pasar. Ya kan? Ini tidak bisa, Pak. Makanya nanti akan saya ceritakan kondisi masjid-masjid di sana, masya Allah. Kalau tidak diganti fungsinya, masjid-masjidnya sudah rata, Pak. Di Urumqi ini ada 42 titik masjid yang terlihat di Google Map atau di Baidu, aplikasinya Cina. Dan satu persatu kami datangi, banyak masjid-masjid yang sudah rata. Titiknya ada, tapi masjidnya tidak ada. Ya. Atau kadang masjidnya ada, tapi sudah sangat kumuh, tidak digunakan, digembok. Ya. Atau masjidnya ada, tapi kami sebagai wisatawan tidak bisa masuk. Karena masuk harus melalui pemeriksaan, dan tidak jarang kami diusir oleh aparat yang berjaga. Jadi masjid dijaga aparat, Pak. Satu ketika subuh hari seperti ini, ya, kami memberanikan diri untuk datang ke sebuah masjid. Setelah kami diusir beberapa kali, qadarullah sampai kami di situ, ternyata masjidnya sudah kosong. Ini misalnya ini. Masjid yang ini nih, Pak. Masya Allah. Jadi kami ke situ sudah kosong masjidnya. Lalu tiba-tiba datang seorang tua. Di masjid ini sudah kosong, sudah digembok, dalamnya sudah sangat kumuh, sudah tidak digunakan. Datang seorang tua sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Datang jalan begitu di depan masjid. Lalu kita tanya, ini masjid kenapa tidak bisa masuk? Kata dia, ini masjid sudah lama ditutup. Masjid tutup, Pak. Sudah lama tidak dipakai. Loh, kalian dari mana? Kata orang tua ini. Kami dari Indonesia, mau sholat subuh. Oh, ikut kami. Akhirnya dibawa ke masjid ini. Ini masjid tidak terlalu besar, di pojok kota, Pak. Ini masjid masih berfungsi. Hanya saja untuk masuk kita harus melalui satu ruangan ini, satu bangunan ini. Jadi masjid di sana semuanya pagarnya tinggi, tidak ada celah kecuali Anda bisa masuk lewat satu bangunan yang di dalamnya lengkap. Ada metal detektor, ada CCTV, ada X-ray, ada aparat di situ. Qadarullah ketika kita masuk di masjid ini,
Ternyata di dalam masjid ini tidak ada aparat, dan kami bersyukur ketika itu. Alhamdulillah akhirnya nemu masjid yang tidak ada aparatnya. Kita bisa masuk ini. Ternyata pintunya tertutup, Pak. Dan orang tua ini, orang tua usianya 60 lebih, ya kan? Sudah sangat sepuh. Orang ini ternyata untuk bisa masuk ke masjid dia harus meng-screen wajahnya. Jadi ada kamera di depannya, lalu ada layar di sampingnya, ada garis merah itu turun seperti ini. Jadi wajah yang tidak terdaftar di aplikasi komputer tersebut, aplikasi data, tidak bisa masuk, Pak. Dan yang terdaftar hanya orang-orang tua, Masya Allah. Jadi kami yang tadinya bersyukur ngelihat bapak ini nyekrin wajahnya, terus buka pintunya, kami pandang-pandangan, loh berarti kita tidak bisa masuk karena wajah kita belum terdaftar. Akhirnya Masya Allah, Pak, orang Uighur itu terkenal ramah, Pak. Kami punya teman-teman yang sekolah di Timur Tengah, yang masih ada sisa-sisa beberapa orang Uighur yang juga sekolah di sana. Mereka semua mengatakan, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Timur Tengah mengatakan, orang Uighur itu terkenal orangnya ramah-ramah. Nah ini terbukti, Pak. Orang tua tadi karena tahu kami mau sholat, apa yang dia lakukan? Dia men-screen wajahnya 4 kali, Pak. Nah saya dan teman itu 2, 3 orang sama dia. Jadi dia screen wajahnya sekali, buka pintunya, terus mempersilahkan kami masuk 1, Pak. Tafadhol katanya, Masya Allah. Terus nutup lagi pintunya, nyekrin 2 kali, buka, masuk, 3, 4, Masya Allah. Nanti ada ceritanya, Pak. Saya ingin menjelaskan bahwa kondisi masjid di sana seperti itu. Dan itulah sebenarnya ya, salah satu peradaban Uighur. Ya, mereka punya masjid besar-besar, Pak, indah-indah bangunannya. Ya. Tapi harus kita tahu, ya, Uighur itu dahulunya merupakan urat nadi perdagangan dunia, Pak. Turkistan Timur itu urat nadi perdagangan dunia. Makanya bangunannya megah-megah, orangnya kaya-kaya. Islam berkembang pesat di situ. Ulama-ulama lahir di bumi Uighuristan ini. Ya. Kenapa mereka menjadi urat nadi perdagangan dunia sampai hari ini? Jadi kota Urumqi yang ada di Xinjiang itu hari ini dijadikan pusat kota perdagangannya oleh Cina. Kotanya lebih maju, Pak, daripada Jakarta. Urumqi itu. Kenapa? Karena Urumqi itu di sini, Pak. Ini Kashgar, dulu ibu kota Turkistan Timur. Nah, Urumqi itu 2 jam dari Kashgar. Ada di atasnya sini. Nah, di atas sini. Di situ kenapa dijadikan kota yang sangat maju? Karena Cina tahu bahwa sumber daya alam yang ada di Xinjiang ini betul-betul besar. Minyak bumi dan gasnya yang paling besar di seluruh Cina itu ada di Xinjiang. 1. 2, karena tempat ini sangat strategis untuk kemana-mana, Pak. Ke Eropa, ke Timur Tengah, ke semuanya sangat strategis. Makanya di sini jadikan kota besar. Ya. Menarik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini kota atau daerah Turkistan Timur ini sudah jadi urat nadi perdagangan dunia sejak zaman setelah sahabat radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena dilewati oleh jalur sutra. Ini jalur sutra. Yang merah ini, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, ini adalah jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan. Dari Timur Tengah naik ke Irak, Iran, terus naik lagi ke Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkistan, naik ke provinsi-provinsi utara daerah Cina. Makanya ini sampai nanti di ujung ada namanya kota namanya Xi'an. Ini di di Cina Utara, dan di sini, Pak, ada masjid tertua di dataran Cina di Xi'an ini. Kami kemarin sampai di sini. Di Xi'an ini ada masjid tertua di Cina, dibangun sejak tahun 900 sekian Masehi. Artinya Islam masuk ke Cina itu lebih dulu, Pak, dibandingkan masuk ke Indonesia, Pak. Tahun 900 Masehi itu berarti kalau Rasulullah hijrah tahun 624 Masehi, 1 Hijriah. Berarti kalau 900 Masehi itu belum sampai 300 Hijriah, Pak. Islam sudah sampai sana. Sudah 1100 tahun yang lalu Islam sudah sampai Cina. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mitra edisi yang dimuliakan Allah, kita kalau melihat orang Cina itu jangan langsung, yang Cina Muslim itu jangan langsung ini mu'alaf. Ternyata orang Cina itu, Pak, terutama yang atas, yang dikenal dengan suku Hui itu sudah masuk Islam sejak nenek moyang mereka. Ya. Jadi jangan bayangkan orang Cina Muslim itu, wah ini kayak Ustadz Felixio ini, ya kan?
paling baru 5 tahun 10 tahun lah masuk Islam. Enggak Pak, mereka sejak kecil itu lahirnya Muslim. Makanya kami kesini pertama kali ke daerah ini cukup lama Pak, 4 hari kami keliling-keliling di sini untuk mencari fakta juga. Kenapa kami ingin mencari fakta? Karena berbicara tentang penindasan kepada Uighur itu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara tentang kondisi Muslim Hui sekarang Pak. Kenapa? Karena hari ini pemerintah Cina dengan narasinya yang sangat kuat mengatakan mereka mengelak, mereka menindas Muslim Uighur. Mereka berkata dalam konferensi-konferensi persnya, kedubes Cina yang ada di Indonesia kemarin berkata Desember kemarin ketika kaum muslimin Jakarta dan sekitarnya ya melakukan demo di depan kedubes Cina dan akhirnya mereka press release. Apa persnya, apa isinya? Mereka mengatakan kami tidak diskriminatif kepada Islam. Kami baik-baik saja kepada Islam. Kasus Uighur itu kami tidak menindas mereka, kata mereka. Yang kami lakukan kepada Uighur itu sama dengan yang dilakukan oleh dunia barat. Kami sedang memberantas terorisme dan radikalis. Jadi mereka menuduh Uighur itu sebagai teroris. Jadi halal untuk ditangkapin. Dan mereka selalu menjadikan Hui, orang-orang yang ada di garis ini Pak, di atas ini, Muslim Hui itu sebagai bemper Pak. Saya katakan bemper. Kenapa? Mereka selalu bawa-bawa namanya Hui untuk menindas kaum Uighur. Apa kata mereka? Kami itu tidak diskriminatif kepada Islam. Yang kami tangkapin itu teroris, bukan Islam. Yang kami batasi itu para radikalis. Uighur itu radikalis, bukan Islam. Tuh buktinya Hui, Muslim Hui yang ada di atas-atas Cina ini semuanya bebas beribadah kok, kata mereka. Jadi yang kami musuhi itu bukan Islamnya, tapi radikalisnya. Nah, ini menarik hadirin melihat Allah. Sehingga seakan-akan mereka bawa-bawa namanya Muslim Hui untuk menindas saudara Muslim yang lain bernama Uighur. Nah, ini bagi kami ya, yang sudah mengkaji lama tentang kasus Uighur ini, bagi saya dan teman saya ini sesuatu yang harus dikuak. Betul tidak Muslim Hui sekarang baik-baik saja? Sekali lagi bahwa ketika kita bicara tentang Uighur ya, kita tidak boleh menafikan kondisi Muslim Hui. Untuk memperjelas kacamata kita, apakah yang ditindas itu betul-betul teroris saja, radikalis, dan kita semuanya menentang. Radikalisme, terorisme kita semua menentang. Islam tidak mengajarkan terorisme dan radikalisme. Tapi apakah betul yang perangi, yang ditindas, yang ditangkepin oleh pemerintah Cina komunis ini adalah radikalis atau Islamnya? Lah, jawabannya ada di Hui sebenarnya Pak. Kalau Hui baik-baik saja, bisa jadi narasi itu benar. Tapi kalau Hui ternyata ditekan juga, berarti yang dimusuhi bukan teroris, tapi Islamnya yang dimusuhi. Dan alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kami. Dan akhirnya kami menyimpulkan sebuah kesimpulan Pak, bahwa yang ditekan di sana bukan teroris Pak, bukan radikalis, tapi yang sedang ditindas dan ditekan adalah Islam. Kenapa? Kami masuk Pak, pertama di kota Lanco, di kota ini, titik hitam ini, lewat sinilah kami turun. Dan ini provinsi yang warnanya oranye ini Pak, ini semuanya provinsi Muslim, daerah atas ini. Mayoritas Muslim di sini Pak. Walaupun kalau dihitung secara keseluruhan, Cina keseluruhan mereka hanya 10%. 80%-nya namanya suku Han, yang hari ini berkuasa, yang agamanya adalah apa? Komunis ateis, ateis komunis. Adapun yang di oranye ini, di atas ini provinsi-provinsi Muslim. Yang saya katakan tadi sudah masuk Islam sejak nenek moyang mereka. Masjid-masjid besar di sini Pak. Kami datang ke sini, akhirnya informasi yang kami peroleh, kami harus pergi ke kota Sining untuk mencari informasi ini. Karena katanya di kota Sining ini ada peradaban Islam yang sangat maju. Kami datang ke situ, masya Allah, kami temui satu masjid, namanya Masjid Dongguan. Masjid ini luar biasa Pak, memuat 20.000 jamaah. Dan yang lebih menarik, ini yang sungguh menyayat hati kami dan membuat kami merinding Pak. Ketika kami datang, waktu duhur di sana Pak, ya, mereka sedang mengadakan sholat duhur dan kami terlambat itu.
Karena kami dari stasiun naik busway menuju tempat ini sambil nyari-nyari mana tempatnya. Ini pas kami masuk masjid, Masya Allah, sholat duhur sedang diadakan dan jumlah jamaahnya Pak, ribuan orang Pak. Sholat duhur bukan sholat Jumat ya, ini Pak, ribuan orang ya. Ini ada videonya ini, semoga bisa. Sebentar saja saya ingin menggambarkan bahwa ini loh, Islam di Cina itu sampai seperti ini kan? Islam di Cina itu, Islam itu menyebar sampai negeri Cina itu sampai seperti itu. Ini sejak zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama terdahulu Pak. Tidak keluar videonya. Lihat ini pas kami sampai, ini pemandangannya kayak gini Pak. Sayangnya saya ngambilnya itu tidak miring kemarin. Ini bukan bagian masjid utama Pak. Bagian masjid utama yang rumah itu. Dan luasnya lebih besar daripada pelataran ini. Banyak sekali nih Pak, meluber sampai luar, sampai pelataran. Dan ini semuanya orang Cina Pak. Semuanya orang Cina ya. Barakallahu fikum. Jadi kami datang itu, satu sisi kami bersyukur, ya Allah, Islam penyebarannya sampai sini. Betapa pengorbanan dakwahnya para ulama terdahulu itu luar biasa. Islam sampai ke negeri ini di ujung utara Pak, bawah Mongol ya kan. Di satu sisi kami bertambah tanya-tanya, loh jangan-jangan betul narasinya pemerintah Cina ini, Hui tidak diapa-apakan gitu kan. Jangan-jangan betul Uighur itu teroris. Nah, ternyata Hui masih boleh sholat sampai meluber sholatnya begini. Akhirnya Pak, kami selesai, luar biasa. Kami sholat di sini. Ini masjid dalamnya Pak. Ini 3 lapis nih, kayak gini 3 lapis. Dan ini penuh kalau sholat duhur. Ribuan orang. Masjidnya lebih besar, dalamnya itu lebih besar dari ini Pak. Tapi meluber sampai luar. Wah luar biasa ini saya bilang. Tapi yang menarik hadirin dimuliakan Allah, masjid-masjid ini unik. Kenapa? Karena selalu ada tulisan-tulisan seperti ini di setiap masjid di Hui. Tulisan-tulisan seperti ini ada di sana. Ini yang ada di kanan saya ini, ya. Ini tulisannya apa? Saya tanya kepada teman saya. Saya bawa teman yang bisa bahasa Cina fasih, sudah tinggal 5 tahun di sana dan dulunya ketika di Indonesia seorang santri Pak. Jadi satu visi lah dengan kami, ingin apa di sana gitu. Lah akhirnya saya tanya, ini tulisan ini apa Mas artinya? Dia bilang ini hubbul waton minal iman Ustaz. Cinta tanah air bagian dari iman. Tulisan-tulisan kayak gini tuh banyak Pak di sana. Yang kanan ini apa? Islam cinta damai Ustaz. Terus ini Islam obedient peace, Islam yang taat, cinta kedamaian. Terus setiap masjid di sana mesti ada lambang ini Pak. Negaranya negara komunis, ya kan? Jadi seakan-akan ada apa ini di masjid ini, gitu ya. Dan kalimat-kalimat ini sering kita dengar kan hari ini, ya kan? Nah, saya belum ketemu jawabannya, baru ketemu setelah jalan-jalan di sekitaran masjid ini Pak. Terus saya bilang ke teman saya, coba antum cari di masjid sebesar ini, jamaahnya banyak segini, mesti ada yang bisa bahasa Arab. Coba cari yang bisa bahasa Arab biar saya bisa komunikasi lebih. Akhirnya ada Pak, ternyata ada seorang dai, ustadz yang nungguin di masjid itu bisa bahasa Arab, lancar dan fasih bahasa Arabnya Pak. Saya ngobrol panjang lebar tentang sejarah Islam di Cina, jalur sutra yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu saya masuk pada satu pembahasan. Apa pembahasannya? Saya bilang ke beliau ini, Ustadz, antum tahu kondisi Muslim Uighur, saya bilang, di Xinjiang. Itu Pak, dia sambil menghalau saya, minggir nyari tempat lain. Karena ada orang-orang Cina, Muslim-Muslim yang lain di situ. Kami minggir, terus dia berkata begini, hum yakhafun, hum ikhwatuna. Mereka ini sekarang dalam keadaan ketakutan. Mereka ditekan pemerintah dan mereka saudara kita. Mereka Muslim sama seperti kita. Jangan lupakan mereka dalam doa kita. Ini Pak, satu-satunya orang Hui yang berani bicara tentang Uighur Pak. Karena sebelumnya kami tanya kepada Muslim Hui yang lain, setiap kami tanya Uighur, tidak ada yang berani jawab Pak. Kalau tidak mereka ngomong saya tidak tahu, yang kedua mereka akan mengganti topik pembicaraan. Kenapa? Mereka takut Pak bicarakan Uighur. Bicarakan Uighur itu sama dengan membicarakan teroris Pak. Sehingga mereka lebih baik tidak bicara. Lah ini ustadz yang ada di sini berani ngomong. Kenapa? Karena bahasa Arab dan tidak ada orang yang bisa bahasa Arab di situ. Itu pun menghalau saya dulu ke
tempat yang agak jauh. Terus saya pancing, loh kalau Uighur itu muslim, antum Hui juga muslim, kenapa mereka ditindas, antum tidak ditindas? Saya bilang gitu. Antum boleh sholat sampai meluber-meluber gini jamaahnya. Apa bedanya antum dengan mereka? Saya tanya seperti itu. Dia tidak berani jawab, Pak. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi senyumnya, jadi senyum kecut. Terus dia mengatakan begini, faqat aqul alhamdulillahirabbil alamin. Aku tidak bisa jawab apa-apa kecuali aku hanya berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Kayak ada yang ditutup-tutupi, Pak. Akhirnya saya tidak berani lagi nanya lebih karena takut dia menutup diri. Terus saya basa-basi. Dan qadarullah masya'a fa'al. Basa-basinya spontan, Pak. Tapi justru itu menunjukkan satu jawaban dari tujuan kami ke Hui. Saya itu basa-basi sama beliau ini, nggak mau bahas tentang Xinjiang lagi. Saya basa-basi, Ustadz, antum dulu belajar bahasa Arab di mana? Saya bilang, kok bahasa Arab antum fasih? Mufrodat antum banyak, nahwu sorobnya bener. Belajar di mana? Apa antum lulusan luar negeri? Pikir saya, masjid sebesar ini, ustadznya harusnya lulusan luar negeri, Timur Tengah lah. Terus apa jawab dia, Pak? Saya ke luar negeri saja belum, katanya. Duh, terus belajar di mana? Bahasa Arab antum kok bagus? Dia bilang di pondok pesantren. Loh, di Cina ada pondok pesantren? Ada. Di kota ini saya ingin datang, saya bilang itu. Bukan di kota ini, di kota lain. Kotanya namanya kota Linxia. Dan dia katakan kota Linxia ini terkenal di seluruh Cina ini dengan sebutan Makkah Sugro, katanya. The Little Makkah of China. Saya buka langsung Google, Pak. Linxia. Keluar, Pak. Anda buka Google sekarang, keluar. Linxia itu dikenal di Cina dengan The Little Makkah of China. Mekah kecilnya Cina. Kenapa? Karena kota ini, Pak, masjid itu banyak sekali. Satu jalan ini, jalan depan tadi itu masjid seperti ini, masjid seperti Masjid Istiqomah ini ada 4, Pak. Dan pondok pesantren banyak sekali di sana. Saya belajar di sini, katanya, di kota ini. Datanglah ke kota itu. Ya, parameternya Hui, ya kan, ada di kota itu, kata dia. Pengkaderan ulamanya di sini, Pak. Terus dia bilang, terus saya tanya, apa saja yang antum pelajari selama di pesantren? Semua tentang Islam saya pelajari, akidah, akhlak, fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab, semua saya pelajari. Kapan kamu belajar di sana? Waktu SMP dan SMA. Jadi kayak pesantren-pesantren kita, Pak. Sampai akhirnya kamu harus datang ke sana. Terus dia malah buka sendiri, tapi ya mohon maaf, sekarang di sana tidak seperti dulu. Loh, nggak seperti dulu gimana? Dulu ketika kami nyantri, ya, ketika kami dulu nyantri, santri itu satu pesantren bisa sampai 200-300 orang. Di Cina loh, Pak, ini bukan di Jawa Timur atau bukan di Jawa Tengah. Ini di Cina, Pak. Santrinya sampai 300 orang. Satu pesantren. Tapi sekarang ditekan sama pemerintah, katanya. Satu pesantren hanya boleh 50 orang. Ustadz-ustadz kami ditangkapi. Menarik ini. Ya kan? Itu betul real, Pak. Dan kami datang ke sini akhirnya. Pas datang ke sini, Masya Allah, Pak, kami menemukan banyak fakta. Saya singkat saja. Ini pesantrennya, Pak. Pesantren beliau ini. Besar ini, Pak. 4 lantai. Masjidnya ini muat untuk 10.000 orang kalau pas Jumatan. Besar. Ini pesantren yang sangat maju. Semua orang Linxia kenal pesantren ini, Pak. Tapi muridnya udah nggak ada, Pak. Tinggal 50 orang. Ini murid-muridnya. Dan ini ketika saya ajak bahasa Arab, Pak, nggak ada yang bisa, Pak. Saya tanya pakai bahasa Arab, ayo mustawa antum kelas berapa? Mereka tengok-tengokan, pandang-pandangan kayak nggak tahu artinya. Terus saya tanya sama yang orang tua di sini, yang alumni pondok sini, ada yang bisa bahasa Arab 1 orang. Loh, kok ini anak-anaknya nggak bisa bahasa Arab? Kemarin kami ketemu alumni pondok sini, bahasa Arabnya bagus. Kata beliau ini, orang tua yang memasukkan kami ke pesantren ini, dia bilang, sekarang bahasa Arab tidak boleh di sini, pelajaran bahasa Arab tidak boleh, tidak ada pelajaran bahasa Arab. Kurikulum semuanya diatur pemerintah. Terus dia cerita banyak, Pak, kubah-kubah masjid dipotong, Pak, di sana. Tidak ada kubah masjid lagi. Ini, coba lihat, ini restoran-restoran di Cina sekarang tidak ada tulisan halal, Pak. Halalun tidak ada. Semua dirubah dengan tulisan ini bacanya Xingzhen. Xingzhen itu artinya Xing itu jelas, Zhen itu benar-benar jelas. Jadi kalau ada makanan halal, ada tulisan ini benar-benar jelas. Tidak ada tulisan halal lagi. Kenapa mereka menghapus tulisan Arab? Karena kata pemerintah Cina, kita jaga, kita lestarikan tradisi Cina. Jangan ke Arab-Araban.
Lah yang menarik, kami di Linsia itu Pak, langsung searching Linsia, keluar berita The New York Times. Ya, beritanya Pak, a crackdown on Islam is spreading across China. Islam penyebarannya sedang ditekan oleh Cina di negerinya. Yang keluar masjid terbesar di Linsia Pak. Ternyata tidak jauh dari hotel kami, searching loh, cuman 400 meter. Akhirnya kami berkeinginan sholat subuh di sana. Seperti kayak gini. Udah syuruk, kami keluar. Pas keluar, Masya Allah Pak. Ini pas keluar. Kami melihat pemandangan ini papan perencanaan pengubahan kubah masjid. Kubah masjid yang awalnya begini Pak, yang seperti di berita tadi. Nah ini mau dirubah jadi genteng kayak gini. Terus ini ya, menara masjid tinggi Pak, megah-megah masjid di sana. Itu satu jalan 4 masjid kayak gini Pak, besar-besar. Mau diganti jadi pagoda seperti ini. Dan sekarang on proses. Ini dalam masjid ini. Kubahnya sudah hilang. Dan masjid-masjid semua sana seperti itu Pak. Menaranya dipotong, kubahnya diganti. Loh, berarti masjidnya dirubah? Enggak dirubah, masjidnya tetap masjid. Kami tanya, apa alasan pemerintah Cina merubah ini? Apa kata mereka? Masjidnya tetap masjid, boleh sholat di dalamnya, hanya saja gentengnya diganti biar tidak ke Arab-Araban. Selalu mereka bilang kita menjaga tradisi, kita jaga tradisi Nusantara ini, sehingga apa? Kita harus menjaga Islam. Bukan saya yang bilang ya, ini masuk radio soalnya nih, ya kan? Begitu loh Pak. Dan Masya Allah banyak fakta lain Pak. Anak-anak muda tidak boleh sholat di masjid. Maka kita bersyukur betul Pak di sini tuh. Anak-anak muda masih pada sholat di masjid. Anak-anak kecil boleh kita bawa ke masjid. Masya Allah. Di sana itu Pak, di sini, di Linsia dan semua wilayah Hui, ternyata anak-anak mudanya tidak boleh sholat di masjid Pak. Sholat 5 waktu. Yang ada itu orang-orang tua 45 tahun ke atas. Yang bilang orang sini, coba antum buktikan, anti sholat cari anak muda, tidak ada katanya. Loh, berarti anak mudanya tidak boleh sholat katanya. Boleh, hanya sepekan sekali ketika Jumatan aja Pak. Dan kata mereka Pak, itu pun tema khutbah ditentukan pemerintah. Azan sudah tidak berkumandang lagi Pak. Azan itu bolehnya pakai mic dalam. Semua mic luar disita oleh pemerintah. Persis Pak. Wanita-wanita yang kerja di perkantoran sudah tidak boleh pakai hijab. Jadi hari ini kok tiba-tiba ada orang teriak, protes, azan, ganggu. Itu bukan kebetulan itu Pak. Itu by design itu. Kalau ada tiba-tiba orang mengatakan hijab sudah tidak wajib, itu ikhtilaf para ulama. Tiba-tiba ada orang melayakan no hijab days. Itu bukan kebetulan itu. Itu sedang dicoba. Kita bereaksi tidak umat Islam ini ketika syariat kita diganggu. Test the water saja mereka ini, ya kan? Mereka mencoba untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin dari syariatnya, pelan-pelan. Nah, ini kan masjidnya Pak. Ini loh, saya videokan ini. Ini yang di masjid tadi, kubahnya sudah hilang Pak. Masjid terbesar di Linsia itu. Bismillah. Ini saya belum becek. Nah, ini rencana. Ini rencananya kan ini on proses, masih utuh Pak waktu di sana. Tapi lihat kubahnya seperti ini nanti dipotong, ini perencanaannya. Dan kubahnya yang awalnya seperti ini, megah seperti ini, akan dirubah menjadi seperti ini. Dan ini sudah proses pembangunan. Sudah lihat? Kubahnya sudah hilang. Sudah hilang Pak. Akan dirubah menjadi seperti bangunan klasik Cina. Jadi pinter kita jaga tradisi selalu. Yang dijadikan alasan apa? Tradisi. Jangan ke Arab-Araban lah, ya kan? Kita lestarikan bahasa kita lestarikan budaya kita. Sampai akhirnya Pak, ini menarik. Ini terakhir tentang Hui. Sebelum kita bicara sebentar tentang tentang apa? Uighur. Terus akhirnya saya masih wicatan dengan tadi Ustadz yang ada di Sining tadi. Kemana lagi kami harus datang? Saya sudah datang ke pesantren antum ternyata kondisinya mengkhawatirkan seperti yang antum ceritakan. Yang kedua, datang kemana lagi kami? Ada nggak pesantren lain yang boleh kami kunjungi? Terus dia nunjukin pesantren ini Pak. Ini pesantren
tidak besar seperti pesantren tadi, tapi subhanallah Pak, ini pesantren khusus untuk belajar qiraah sab'ah Pak. Ini di Indonesia belum banyak ini Pak. Di Indonesia itu qiraat sab'ah, belajar qiraat, ilmu baca Al-Quran dengan beberapa qiraat itu baru daurah modelnya, 1 bulan, 2 bulan. Di sini sudah bertahun-tahun ada pesantrennya Pak. Subhanallah. Itu Islam berkembang pesat di sana Pak. Pengkaderan ulama di kota ini luar biasa. Masuk sama pemandangannya Pak. Menara dipotong. Ntar lagi kubahnya ini. Sampai di sini kami ketemu pengasuh ma'had nih beliau ini. Kami dipersilahkan masuk. Dia ceritanya hampir sama. Sini sekarang muridnya sedikit, tinggal 50 orang. Sama, karena itu regulasi. Dan sudah kami tidak bisa apa-apa di sini. Speaker masjid diambil. Kami sudah tidak boleh pakai jubah, pakai baju kayak gini keluar masjid tidak boleh Pak. Makanya nanti semua masjid di Hui. Anda kalau datang ke sana, di soft paling belakang itu ada centelan baju. Jubah-jubah mereka dicentelkan di situ. Sayangnya saya tidak ambil gambar Pak. Karena bagi saya, oh ini takmir masjid nyiapin baju untuk jamaah yang pakai kaos seperti kita. Makanya saya nggak ambil. Ternyata sampai di ma'had ini baru diceritakan, kami udah tidak boleh lagi pakai gamis keluar. Karena terlalu ke Arab-Araban. Ya kan? Bolehnya dipakai di masjid. Makanya tuh lihat belakang itu centelan-centelan. Gamis kami centelkan di situ, keluar hanya boleh pakai kaos dan jaket. Jadi sampai kayak gitu. Terus orang ini, beliau ini cerita Pak. Beliau ini cerita, kenalan kan kami, ngobrol di dalam masjid gitu, kenalan. Terus beliau ini fakta yang belum ada di media manapun Pak. Ya kan? Dia cerita, nama saya Fulan dan saya bukan orang Hui katanya. Saya bukan dari suku Hui. Loh, nah kamu sukunya apa? Saya suku Han katanya. Han Muslim. Kami kan tanya, loh antum Han kok Muslim? Gimana ceritanya? Bukankah Han itu kan orang komunis yang sangat membenci Islam, yang menindas Uighur yang sekarang berkuasa? Saya bilang gitu. Komunis ateis, tidak percaya sama agama Pak, nggak percaya sama Tuhan. Terus dia bilang apa? Loh kalian apa enggak tahu? Hari ini orang Han berbondong-bondong masuk Islam. Masa sih saya bilang? Masa sih? Loh antum mau bukti? Ini loh saya buktinya katanya. Gitu Pak. Ini saya anak saya orang Han, dia bilang. Terus kami kan tertarik, loh apa yang membuat orang Han ini masuk Islam? Kami tanya, apa akhi yang membuat antum masuk Islam? Kok banyak orang Han tertarik sama Islam, itu apa yang menarik dari Islam? Sebagaimana kita kalau tanya ada saudara mu'alaf masuk Islam kan kita tanyanya itu, apa yang membuat kamu tertarik dengan Islam? Jawabannya menakjubkan Ustaz. Jadi jawabannya itu, seingat saya dari pembicaraan panjang, cukup lama saya ngobrol sama orang ini 1 jam Pak, dengan perantara penerjemah ini ya, pakai bahasa Cina. Kata beliau itu, kami masuk Islam itu karena tertarik 3 hal. Hal yang pertama, karena Islam itu bersih kata dia. Islam itu punya konsep toharoh, sedangkan kami tidak punya. Orang-orang Cina itu Pak, kalau lagi winter kayak gini, teman saya yang 5 tahun tinggal di sana, kalau lagi winter, lagi musim salju ini, mereka mandinya sebulan sekali Pak. Ruangan-ruangan itu Masya Allah Pak. Saya kalau masuk ruangan, hotel manapun, itu saya selalu pakai slayer, saya gini kan Pak. Nggak tahan saya Pak. Jadi pekat sekali baunya itu. Terus mereka ini terkenal memang kotor sekali. Kamar mandi umum itu tidak ada yang bersih Pak. Ya, buang airnya sembarangan gitu, ya kan. Sampai akhirnya dia cerita, kami itu tidak ada di budaya kami konsep sebersih Islam. Kami melihat orang Islam itu membersihkan diri 5 kali sehari. Wudu maksudnya Pak. Itu menakjubkan bagi mereka Pak. Dan hari ini terbukti. Lusa kemarin seorang teman saya di Singapura mengatakan kondisi Singapura hari ini Pak. Singapura hari ini kan gawat darurat virus corona. Jadi pemerintahnya menganjurkan warganya untuk berdiam diri di rumah saja. Makanya kemarin ada video viral orang-orang ngantri beli bahan makanan kan, itu real di Singapura terjadi. Sekarang stok-stok habis. Nah itu mereka masuk, pemerintahnya menganjurkan, ini teman saya bilang sendiri, pemerintah menganjurkan kepada kami untuk bersih-bersih muka sama bersih-bersih tangan dan kaki 5 kali sehari. Allah, ini terjadi Pak di Singapura. Teman saya kan Muslim, masalah kayak saya. Teman saya dulu belajar, ketawa Pak. Ini loh, orang sombong sama syariat, sekarang pakai syariat, gitu loh. Kita ini udah diajari Rasulullah 1400 tahun yang lalu Pak, konsep wudu. Mereka baru praktekkan hari ini, itu pun karena darurat, takut mati.
ya kan? Dan itu yang menjadikan orang Han masuk Islam. Dia katakan, kami loh ndak ada yang namanya wanita haid, selesai haid kok mandi, itu ndak ada. Selesai haid ya sudah. Coba Pak, betapa mereka itu begitu itu budayanya. Makanya virus-virus itu lahirnya dari sana Pak. SARS, flu burung, corona, dari sana. Dan mereka takjub melihat Islam ini. Satu kata dia itu, toharoh. Yang kedua, mereka masuk Islamnya karena apa Pak? Mereka masuk Islamnya karena melihat orang Islam, orang-orang Hui ini akhlaknya karimah Pak. Akhlaknya baik. Kami itu punya tetangga. Saya punya tetangga itu baik sekali sama kami. Dia itu setiap beberapa hari ngirim makanan, padahal kami tidak pernah mikirin mereka. Hidupnya kami itu keluar rumah ya untuk kerja. Kerja, ada istirahatnya. Ada apa? Ada weekendnya. Tapi weekend itu nggak mikirkan orang lain. Weekend itu hanya mikirkan keluarga kami katanya. Mikirkan keluarga kami aja. Lah kok ini ada tetangga kami mikirkan kami. Terus kami lihat loh, ternyata Muslim. Muslim panutannya siapa? Nabi Muhammad. Kami cari, oh Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Sampai akhirnya kami tertarik dengan Islam karena akhlaknya. Jadi Pak, kadang-kadang orang dapat hidayah itu bukan karena ceramah kayak gini Pak. Bukan karena kita hafal dalil A, qala Allah, qala Rasulullah, dalili saudara kita, enggak Pak. Kadang-kala cukup kita menampilkan akhlak karimah, akhlak terbaik, sehingga mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di Han hari ini. Bondong-bondong masuk Islam Pak. Yang ketiga katanya Islam itu punya tujuan hidup. Islam punya tujuan hidup. Jadi kata dia, kami itu hidup kami tadi hanya berkutat sama uang, kerja, dunia saja. Sampai ketika kami terbentur masalah, kami seringkali tidak punya pelarian. Kami lihat orang Islam itu pelariannya masjid. Dia tahu tempat dia mendapatkan ketenangan, berdoa, qiyamul lail. Ada pos-pos yang dibuat oleh syariat Islam ini sehingga orang Islam itu selalu tenang hidupnya. Oh, bersyukur betul kita ini Pak. Mudah mencari ketenangan karena kita tahu pemilik ketenangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya barakallahu fikum, akhirnya dia ini berkata, kami tidak punya tempat pelarian. Pelarian kami khomer katanya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Orang Cina itu pekat sekali dengan khomer Pak. Reklame itu khomer semuanya. Sampai akhirnya mereka bilang seperti itu. Kami masuk Islam. Wah, luar biasa ini. Loh kamu kok di sini? Saya bilang gitu. Loh kok kamu di sini? Bukankah orang-orang Han itu ada di Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lain sebagainya, Wuhan? Kenapa kamu di sini? Katanya kami berhijrah. Saya itu menyelamatkan keimanan. Karena orang-orang Han yang Muslim di sana itu ditekan oleh pemerintah. Komunitas Han yang Muslim ditekan oleh pemerintah. Jadi kami melarikan diri, menyelamatkan keimanan kami di kampung-kampungnya Hui di sini. Jadi Pak barakallahu fikum, ini ada suruk dulu. Atau langsung lanjut? Langsung lanjut ya. Jadi di sini kami mendapatkan fakta bahwa kesimpulannya bahwa yang ditekan bukan hanya Uighur Pak, tapi Islam secara keseluruhan ditekan di negeri Cina. Jadi bohong kalau ada framing Cina yang mengatakan bahwa yang diperangi adalah radikal. Tidak radikal Pak. Uighur itu Muslim seperti kita. Orangnya orang-orang biasa. Hanya framingnya dibuat seperti itu agar kita tidak ada pembelaan kepada saudara kita. Baru dari situ kami menemukan fakta ini. Barakallahu fikum. Akhirnya kami berangkat ke Xinjiang. Anda tahu sendiri cerita tentang Xinjiang Pak. Sudah banyak di internet. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Kami ingin tahu betul tidak masjid-masjid diratakan, betul tidak syariat Islam hilang, tidak ada sholat, tidak ada hijab, tidak ada semuanya. Ini fakta Pak. Ada di internet ini laporan dari UHRP, proyek HAM Uighur, ya kan, sebuah penelitian, masjid-masjid puluhan ribu di sana rata Pak. Yang lebih ngeri itu tahun 2018, 500 masjid hilang dan warga mengatakan masjid mereka hilang dalam waktu semalam Pak. Jadi jenengan masih, Bapak Ibu semuanya masih sholat di Istiqomah ini malam Isya, pagi-pagi mau subuhan, loh masjidku kok udah nggak ada, gitu kira-kira. Hilang Pak, rata, tanpa peringatan. Nah kami ingin buktikan fakta-fakta ini. Oh ini masjid-masjid besar, ini sebuah jurnal yang dibuat oleh seorang jurnalis, ya kan. Masjid-masjidnya indah-indah Pak, tapi ini sudah rata semua. Di Xinjiang udah tidak ada ini masjid kayak gini,
Ya kan? Islam syariat Islam dilenyapkan. Ada sebuah jurnal itu membahas, mewawancarai orang-orang Uighur yang habis keluar dari camp dan melarikan diri ke Turki. Ditanya, apa saja yang membuat kalian dijebloskan ke dalam camp? Jawabannya, Pak, makan sarapan sebelum subuh, tangkep, Pak. Kok Anda kerekam, kelihat di CCTV Anda makan sarapan sebelum subuh, berarti fik Anda saum. Tangkep, Pak. Tidak mau minum alkohol, dicekoki alkohol, Pak, mereka. Tidak mengizinkan pejabat untuk tidur di rumah Anda. Di rumah Anda sendiri tidak aman, Pak. Kalau ada orang Han mau masuk ke rumah Anda, mau berduaan dengan istri Anda, kok Anda bukakan, Anda masuk camp. Ini kejadian, ini semuanya by reference, Pak. Semuanya ada referensinya. Tidak mau mengenakan jilbab, masjid, puasa Ramadan, sholat, dan tidak ada puasa Ramadan, Pak, di sana, Pak. Kita di sini Masya Allah 70 hari menuju Ramadan, mereka udah nggak mikir, Pak. Tidak ada kesempatan puasa, Pak. Sahur aja ditangkap mereka. Ini yang ngeri, Pak. Melakukan pemakaman tradisional. Misalnya ibu Anda meninggal, terus Anda mandikan, Anda kafani, kesorot CCTV, Anda jadi jenazah selanjutnya, Pak. Pokoknya syariat Islam semuanya tangkap. Mengundang banyak keluarga ke rumah Anda, kumpul-kumpul kayak gini tidak boleh, Pak. Taklim tidak boleh, mendengar ceramah agama. Memiliki konten Islam di gadget. Ini saya dengar sendiri dari lisan mereka, Pak. Yang sembunyi-sembunyi ngomong sama saya. Kami kalau punya konten Islam di dalam HP, kami langsung ditangkap. Karena semua HP kami sudah disadap. Bahkan ada satu wawancara kan, saya punya videonya. Seorang Uighur itu ketangkep gara-gara temennya balesin chattingan dia dengan kalimat amin. Jadi misalnya saya punya teman, saya ngomong sama teman saya, semoga kamu sehat ya. Terus teman saya bilang amin, masuk ke HP saya yang ditangkap, Pak. Ngeri sekali kan? Ada konten Islam sedikit masuk, Pak. Memiliki jenggot, pakaian muslim, memiliki kaitan dengan siapa. Ini yang paling bawah ini mengerikan nih, Pak. Memiliki kaitan dengan siapapun yang telah melakukan hal di atas. Anda nggak sholat, Anda nggak berjenggot, ibu-ibu nggak berjilbab, nggak puasa Ramadan, pakaiannya biasa aja. Lah kok Anda kenal seseorang yang sholat, terus kawan Anda ini nyebut nama Anda juga kena, Pak. Dan tidak aman, Pak. Lah kami ingin di sana itu untuk membuktikan ini loh. Ini kan fakta yang kita temui. Mereka disterilisasi alat reproduksinya, muslimah-muslimah Uighur, sehingga mereka tidak bisa hamil, sehingga orang Han bisa berduaan dengan mereka di rumah-rumah mereka. Ini video yang sempat viral kemarin. Jadi orang-orang Han itu boleh masuk ke rumah-rumah kita ketika kita dimasukkan ke dalam camp, istri kita di rumah, Pak. Boleh melakukan apa saja. Nah ini orang-orang Han, ini muslimah Uighur. Pernikahan paksa antara orang Han dengan muslimah Uighur. Di sana terjadi proses asimilasi agar orang Uighur ini terkikis, prosentasinya mereka lakukan di sini, Pak. Sehingga orang-orang Han dinikahkan paksa dengan muslimah Uighur. Ini, lihat, Pak. Apa ada nikah sedih kayak gini nih, Pak? Barakallahu fiik. Ini cepat saja. Nah, kami untuk membuktikan ini, kami datang ke sana, Pak. Betul enggak ini? Fakta-fakta ini semua betul enggak? Kerja paksa, camp, organ tubuh dipanen di camp penyiksaan, camp penyiksaannya, masya Allah. Ini kan fakta semua. Ini saya sebutkan di sini. Di camp itu mereka dipukul, ditendang, di setiap kaki ada rantai, dipaksa bersumpah setia, disetrum, dicabut kuku, dimasukkan satu ruangan dengan anjing-anjing buas, dipaksa minum khamar, enggak boleh sholat, ditembak dan dibunuhi. Ada videonya ini, Pak. Lah, betul enggak sih? Akhirnya kami ke sana. Pas ke sana, Pak, singkat ceritanya, kami sampai sana dengan segala pemeriksaannya, ketat sekali, Pak, pemeriksaannya. Saya katakan lebih ketat daripada masuk Israel, Pak. Saya itu masuk Israel, masuk Palestina itu 2 kali, Pak. Dan saya yakin Bapak Ibu ada yang masuk sana. Ada yang pernah ke sana, ke Baitul Maqdis. Ya, pemeriksaannya itu ketat, koper-koper di ini, sama di sini juga. Tapi waktu kami ke sana, pemeriksaannya tidak di bandara, Pak. Kami lihat di jurnal yang ada, vlog-vlognya para jurnalis, masuk ke sini itu habis bandara ada checkpoint.
Tapi pas kami masuk ke sana, checkpointnya hilang Pak. Regulasinya ganti. Gara-gara dunia mengecam penindasan ini, regulasinya ganti, checkpointnya dirubah di mana? Di hotel Pak. Semua hotel itu ada checkpoint, ada pemeriksaan ketat, aparat ada 3. Terus yang menginterogasi kami, resepsionis hotel Pak. Ditanya, kalian dari mana? Coba paspor. Setelah itu dilihat visanya apa. Terus dia berkewajiban nelpon ke aparat. Ini ada 3 tamu dari Indonesia, gini. Wajahnya lihat saja di kamera katanya. Pas dia ngomong di kamera, kami baru sadar ternyata di lobi hotel itu CCTV semuanya mengarah ke kami Pak. 3 CCTV, Masya Allah, ya kan? Lama, setengah jam lebih. Padahal kami sudah booking, sudah bayar sebelumnya secara online. Harusnya kan tinggal kasih paspor, kasih kunci, masuk. Ini lama di situ. Tapi tidak apa-apa, kami lolos, alhamdulillah. Terus tujuan kami pertama adalah keliling, bicara dengan orang Uighur, biar mereka cerita kondisinya. Tapi tidak kita dapatkan Pak. Kotanya jadi kota bisu Pak. Tidak ada satupun Uighur yang berani bicara dengan kami. Karena ternyata ada larangan, Uighur dilarang bicara dengan turis dan orang-orang yang dari luar negeri. Nah takutnya informasinya keluar. Makanya ketika di sini bahasanya bahasa isyarat Pak. Kami itu berusaha betul ketika naik taksi kami ngobrol sama taksi Uighur ini. Tapi tidak ada satupun yang mau bicara. Sampai-sampai ya kan, mereka itu kalau diajak bicara selalu mengeraskan apa? Mengeraskan musik. Kalau tidak sibuk sendiri dengan spion mobil dan lain sebagainya. Sampai kami sadar ternyata semua taksi yang ada di Uighur itu ada CCTV-nya Pak. Dan itu kami tidak dapati di Hui. Ini yang ngambil saya ini. CCTV-nya ada 3, 1 di sini, 2 di sini, 1 di belakang. Semua taksi Pak. Sehingga membuat mereka tidak mau bicara. Nah ini CCTV di mana-mana Pak. Setiap 3 meter ada CCTV. Ini misalnya, ini video yang saya ambil hanya untuk menceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Ini saya cuman gini saja. CCTV dapat 6 Pak. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Terus banyak sekali. Ini kota CCTV Pak. Kota 1 juta CCTV. Dulu kota 1 juta masjid, sekarang kota 1 juta CCTV. Dan ini yang menjadikan mereka tidak aman untuk berbicara dengan kami. Stuck Pak, kami nyari masjid diusir. Ini masjid Pak, masjid terbesar di Asia Tengah, Itkah. Anda buka masjid terbesar di Asia Tengah itu ada di Xinjiang. Kami masuk di sini bayar Pak. Masuk itu disuruh beli tiket 45 yuan, 90.000. Tidak apa-apa lah bayar, yang penting kita bisa masuk lihat kondisi masjidnya. Masuk sampai sini, ini dalam masjidnya ini Pak. Ini masjid bagian utama. Baru ngelangkah ke sini tidak boleh Pak. Kamu tidak boleh melewati karpet merah katanya. Kamu hanya boleh sampai karpet merah. Jadi untuk ke soft awal tidak boleh Pak kami. Jadi sudah seperti museum saja masjid ini. Nah terus saya memberanikan diri untuk sholat. Saya ingin tahu reaksinya penjaganya. Dan penjaganya orang Han Pak. Saya bertakbir, dilarang. Ngapain kamu? Saya mau sholat, praying, saya bilang gitu. No praying katanya. Tidak ada sholat di sini. Kamu bayar 45 yuan tadi bukan untuk sholat katanya. Untuk foto-foto dan ngambil gambar. Dilarang Pak sholat di sini. Nyari masjid lain, cari di GPS itu saya dapat 2 masjid di kota Kashgar ini Pak. Mau datang ke masjid kedua, kok qadarullah kami jalan, nemu masjid ini Pak. Ini bangunannya masih tapi sudah usang, sudah digembok, gemboknya sudah karatan. Tidak ada masjid Pak. Sampai akhirnya Masya Allah kami datang ke masjid kedua 15 kilo naik taksi. Kami nggak ngomong ke sopir taksinya karena kami khawatir sopir taksinya khawatir kalau kita mau menuju ke masjid. Kami tunjukin aja GPS-nya, kamu jalan aja. Jalan sampai di titik Pak, masjidnya sudah nggak ada. Ada bangunan tua 1 tapi sudah bukan jadi masjid. Akhirnya teman itu masuk, pas masuk kan nunggu lama itu taksinya. Kalian ngapain aja kok lama sekali? Nyari apa sih kalian? Nyari rumahnya siapa? Kata dia gitu. Terus teman saya keceplosan, kami itu nyari masjid. Tiba-tiba Pak, berubah Pak dia ini. Tiba-tiba sopirnya ketakutan, nyuruh kami turun di tempat Pak. Padahal itu di desa, tidak ada taksi lain itu. Turun kalian sekarang, ini sudah sore saya mau pulang katanya. Cepat turun katanya.
Terus saya bilang, dia ketakutan antum ngomong masjid. CCTV di dalam taksi, Pak. Terus akhirnya Pak, lobby dia aja, kita disuruh turunin di kota aja. Akhirnya dia mau, Pak. Pas kita masuk dia sudah beda, Pak. Tidak ramah lagi. Dia itu seakan-akan takut, ini saya nganterin orang ke masjid ini bahaya ini gitu loh. Sampai akhirnya di kota kami sudah stuck, Pak. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Sampai akhirnya kami berikhtiar untuk datang ke rumah makan. Siapa tahu pelayannya atau kasirnya bisa kami ajak ngobrol. Makan sama, Pak. Makan itu disodori. Menu itu ya sudah gini tok. Kita nunjuk menunya apa, dia buatin. Tidak ada orang bicara. Dari raut wajah mereka itu mereka ingin ceritakan sesuatu tentang kita, tapi nggak bisa itu, Pak. CCTV di mana-mana, kotanya tidak aman, Pak. Sampai akhirnya qadarullah masya'afal, ini skenarionya Allah. Karena saya itu selalu berdoa di jalan, ya Allah, temukan mereka agar mereka bisa cerita sebanyak-banyaknya tentang kondisi mereka. Teman saya lowbat baterainya, Pak. Terus izin ke saya, Ustadz, saya tak izin ngecas di dekat kasir ya. Fadol. Akhirnya ngecas sambil berdiri teman saya. Kasir restoran itu deketin teman saya sambil bisik-bisik, Pak. Gak ngomong normal, bisik-bisik. Padahal di rumah makan, bukan di masjid, Pak. Kalau di masjid bisik-bisik wajar, ganggu sholat orang sholat lainnya. Ini di rumah makan bisik-bisik begini. Kalian dari mana? Dari Indonesia, kata teman saya. Hah? Indonesia? Berarti kalian Muslim? Jadi orang Uighur itu kenal sama kita, Pak. Muslim kalian? Iya Muslim. Apa pertanyaan pertama, Pak? Ini kasir, Pak. Bukan ustadz, bukan dai, bukan imam masjid. Pertanyaannya, Pak, kalian di negeri kalian bisa sholat enggak? Kami di sini enggak bisa sholat. Itu, Pak. Terus setelah itu teman saya mau nimpalin jawab, gak bisa, karena orang ini sudah nyibukkan dirinya sendiri, seakan-akan gak ngomong sesuatu apapun. Kayak dia mengirim pesan ke kita, kami di sini udah lama gak bisa sholat. Nanti bahkan di akhir di kota Urumqi ini, sebelum kami pulang, kami dipertemukan Allah sama seseorang yang kami sudah, ya Allah, ini kok di sini gak bisa ngomong sama apapun. Kami melihat fakta-fakta, gak ada lagi muslimah berjilbab, tidak ada lagi orang berjenggot. Salam, Pak. Orang Uighur kami salami. Tidak ada yang menjawab, Pak. Baru setelah kami baca jurnal tadi, jawab salam itu pelanggaran, Pak, di sana. Jawab salam. Lah kita ini salam, tidak ada yang jawab. Menghidupkan sunnah salam kan bisa kita. Tasofah, bertaanuk bisa. Tidak kita hidupkan sunnah itu di sini. Padahal Allah berikan kenikmatan aman ini untuk kita. Makanya akhirnya ketemu sama seseorang yang menawarkan mobilnya, Pak. Ini subhanallah, di luar perencanaan kami. Ini terakhir kisah yang saya ingin ceritakan. Saya panjang, Pak, ceritanya, cuman ini saya potong-potong karena waktunya yang tidak mengizinkan. Jadi pas pulang dari sini, Pak, yang tadi itu masjid sudah berubah ke sini juga. Ini jadi tempat wisata kan. Pas pulang semua taksi itu penuh, Pak. Padahal malamnya kami harus keluar dari Xinjiang. Ini setelah hari terakhir ini di Xinjiang. Penuh, kami sudah beli tiket pesawat kan. Wah, ini bisa telat nih, sudah sangat sore. Tiba-tiba ada mobil satu berhenti di depan kami, nurunin penumpang, bukan taksi, mobil pribadi. Kayak sekarang ya mobil taksi online. Nurunin, terus sopirnya ngomong ke kita, taksi katanya. Iya, kami nyari taksi. Kata dia, ini taksi, masuk saja katanya. Jadi dia kayak ngomersialin mobil pribadi gitu. Akhirnya kami masuk aja karena kami sudah tidak ada pilihan, sudah hampir maghrib ini. Pas masuk, Pak, ternyata dia seorang Uighur, namanya sangat Islami, nama sahabat. Terus dia kenalan, kalian dari mana? Dari Indonesia, kami bilang gitu. Apa kata dia, Pak? Subhanallah, bikin saya merinding itu, Pak. Dia itu berkata, Indonesia, bangsa Uighur dengan Indonesia sangat dekat. Kita bersaudara, kita sama-sama Muslim. Itu, Pak. Seakan-akan berhari-hari capek di Xinjiang itu, Pak. Diusir dari masjid, di sini tidak boleh sholat, nyari masjid tidak ketemu. Itu ketemu dia itu seakan-akan capek itu lelah, Pak. Capek itu lenyap, Pak. Capek itu hilang. Ya Allah, ketemu sama. Akhirnya ketemu. Itu jalan dari ini ke hotel kami tidak jauh. Akhirnya bisa ngobrol, luas, Pak. Ngobrol tentang kondisi mereka. Dia cerita semuanya. Itu di jalan kami mau pulang. Saya itu berharap, ya Allah, semoga dia nyopirnya pelan-pelan biar kami bisa ngambil info sebanyak-banyaknya. Terus akhirnya sebelum saya kan ngomong coba tanya tentang kondisi mereka. Saya tanya ke teman ini yang bisa bahasa Cina. Sebelum dia tanya, teman saya tanya, orang ini sudah cerita semuanya, Pak. Akhi katanya, dulu di sini di Xinjiang ini ada 200.000 masjid.
Sekarang lenyap masjid-masjid itu. Kalaupun sisa, ya kayak di Grand Bazaar ini, kata dia. Kamu tadi kan dari Grand Bazaar, ini namanya Grand Bazaar of Urumqi. Kamu dari Grand Bazaar kan, ada masjid besar kan, itu sudah tidak bisa dipakai. Ya kalau sisa kayak gitu itu, kata dia. Yang boleh sholat ya orang-orang tua renta yang sudah tidak diperhitungkan, katanya. Jadi boleh masuk masjid itu pun dengan penjagaan ketat yang kayak saya ceritakan tadi. Terus akhirnya dia bilang apa? Kami itu di sini sudah lama tidak sholat, akhi, katanya. Saya itu keinginannya besar untuk bisa sholat. Saya rindu untuk bisa sholat, tapi kami tidak bisa. Saya itu rindu sekali bisa sujud di hadapan Allah, tidak bisa. Bahkan di rumah kami tidak bisa. Kenapa kau tidak bisa sholat? Karena kalau kami sholat ketahuan, kami dimasukkan ke camp. Dia sendiri Pak yang nyebutkan kata camp itu. Yang hari ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Cina itu. Dia sendiri ngomong camp. Teman saya bilang ke saya, Ustadz, dia nyebut camp Ustadz. Yang kita cari-cari berhari-hari. Terus saya bilang, coba tanyain tentang camp. Loh, teman saya tanya, loh camp itu benar toh? Kata dia, benar, camp itu ada. Di mana letaknya? Di sini ada gak? Di kota ini? Nggak ada. Camp itu jauh dari perkotaan, ada di pedalaman. Mereka bikin camp-camp barak penjara di pedalaman. Kata dia gitu. Terus dia, teman saya spontan nanya, betul loh berita kamu kalau dimasukkan camp kalian dipaksa minum khamar, dipaksa makan daging babi. Apa kata dia, Pak? Yang kalian dengar tentang kondisi camp di negeri kalian sana, yang kalian dengar semuanya benar. Keluarga saya sudah banyak yang masuk camp, katanya. Itu Pak. Terus udah mau sampai hotel, apalagi Ustaz? Tanya apa lagi teman saya gitu kan? Coba tanya apa yang bisa dibantu oleh muslimin Indonesia ke Uighur. Jawaban dia itu Pak, dia menggelengkan kepala terus bilang, negaramu tidak bisa bantu kami, katanya. Biarkan kami gini, doakan kami saja, katanya. Terus pas terakhir dia meluk saya Pak. Pas mau turun itu dia meluk itu erat sekali Pak. Terus dia ngomong ke saya, doakan kami akhi, jangan lupakan kami dalam doa antum. Kami hanya butuh doa dari antum, katanya. Saking senengnya saya itu ngajak selfie dia Pak, agar bisa saya ceritakan ke ikhwah semua ini. Ini loh, saya ketemu orang Uighur ngomong sendiri tentang keadaan mereka. Saya ajak selfie, setelah selfie cekrik wajahnya berubah Pak. Terus ngomong kepada teman saya, apa dia ngomong? Akhi, tolong bilang ke saudaraku ini hapus fotoku. Akan sangat membahayakanku kalau dia bawa fotoku keluar. Baru saya sadar, dikasih tahu teman, minta dihapus Ustaz. Ya Allah, bodohnya saya. Kenapa saya? Kalau ini saya ceritakan kemana-mana nanti dia ditangkap. Sampai akhirnya saya hapus, saya buka galeri saya hapus di depan dia untuk melegakan dia Pak. Itu Pak. Jadi saya melihat sendiri, mengalami sendiri, diusir sendiri. Sholat itu tidak bisa Pak. Ini satu-satunya sekali dalam hidup saya Pak. Sholat 4 waktu saya gabung jadi 1 waktu. Di Kasgar tadi tidak nemu masjid kan dari rumah makan. Nyari masjid nggak dapat, akhirnya kami kembali ke hotel, sudah check out. Di hotel tuh harapannya bisa sholat di lorong-lorong hotel, tapi CCTV di mana-mana. Kami cuma khawatir nanti kami ini dikira wisatawan-wisatawanan gitu kan. Kok sholat, kok gini. Akhirnya apa Pak? Setengah jam sebelum maghrib itu kami belum sholat duhur dan asar. Semoga Allah mengampuni saya. Akhirnya saya ngomong, ini kita tidak sholat ini. Masa di negeri Islam kayak gini kita tidak sholat? Sampai akhirnya teman saya bilang, ya udah Ustaz, kita bayar hotel lagi Ustaz untuk sholat. Kamarnya 1,2 juta Pak. Dan kami ke sana itu berangkatnya bonek Pak. Udah uang adanya berapa, sepenting berangkat. Mahal. Coba tanya ada part-time enggak, kata teman saya. Ada ternyata, boleh minjem 4 jam, 300.000. Kami bayar, naik itu sholat Pak. Duhur asar 1/4 jam sebelum maghrib Pak. Selesai salam, wirid sebentar, lanjut maghrib isya Pak. Itu sekali seumur hidup saya, sholat 4 waktu dalam satu tempat di satu waktu Pak. Dan pas sholat, 3-3-nya, saya kan selalu jadi imam Pak, belakang 2. 3-3-nya nangis Pak. Nggak janjian dulu, nanti nangis bareng, enggak Pak. Nangis, habis sholat saya tanya ke teman ini, apa yang kalian nangis? Kata teman, saya udah habis pikir Ustaz. Ini negeri Islam dulu, ulama-ulama dulu lahir di sini, ribuan masjid di sini. Ini kita lihat sendiri saudara Uighur di depan kita, tidak bisa ngomong sama kita. Kita turis tidak bisa sholat, sholat harus bayar. Sulit ini sholat di sini, padahal kita turis. Mereka orang sini gimana terus sholatnya? Ya Allah, sampai akhirnya barakallahu fikum, sampai akhirnya kami merasa ya Allah, kita ini diberikan nikmat sama Allah luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nikmat rasa aman, boleh menjalankan syariat ini jangan kita sia-siakan.
Ya kan? Kufur betul kita ini. Kalau ketika kita Allah dikasih kenikmatan dari Allah terus kita menyanyiakan ini. Kita boleh sholat berjamaah, azan berkumandang, sholat qiyamul lail boleh bebas, sholat duha, puasa bisa, sedekah, baca Quran, datang ke majelis ilmu, dekat dengan ulama bisa. Kok kita sia-siakan? Saya khawatir Pak, yang diuji Allah itu bukan mereka, kita yang diuji Allah. Mereka diuji Allah, mereka sabar dalam keimanan mereka. Lah kita ini diuji Allah dengan kemudahan-kemudahan. Allah itu ingin ngetes, dengan kemudahan-kemudahan ini kita terlena atau lupa. Atau kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mudah Pak, ngambil kenikmatan kita diberikan kepada umat yang lain. Makanya kita banyak-banyak bersyukur dengan kondisi kita. Rasa syukur itu dibuktikan bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah sebagai pemanis bibir kita, tapi juga dibuktikan dengan semakin dekat, semakin taat kita kepada Allah. Semoga catatan perjalanan yang singkat ini bisa kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Jangan lupakan untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, khususnya Uighur dan secara umum kaum muslimin yang lain di negeri-negeri yang lain, dan khususnya juga negeri kita Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keamanan dan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Dan yang kedua, jangan hentikan cerita tentang fakta ini sampai di diri kita saja, tapi sampaikan kepada yang lain, karena yang mereka butuhkan hari ini adalah pembelaan dari kita. Kita tidak bisa bantu harta Pak, masuk sulit Pak. Kita tidak bisa membantu nyawa, tidak bisa. Kita masuk ke sana aja pemeriksaannya sulit sekali Pak, ditutup semua aksesnya. Pemberitaan mereka ini sulit. Yang kita bisa bantu dengan lisan-lisan kita, mendoakan agar Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka. Yang kedua, bersuara, berpihak, menceritakan fakta-fakta yang benar tentang kondisi mereka. Jangan sampai ada kita berdiri di belakang orang-orang yang mengatakan di sini di Xinjiang sedang baik-baik saja. Itu tega betul Pak. Itu kalau didengar sama orang Uighur, sakit hati mereka. Ada orang bilang Uighur baik-baik saja, di sana sama kok keadaannya sama kayak sini. Lah saya ngalami sendiri Pak. Sholat itu harus bayar, sholat harus dikumpulkan jadi 4 waktu Pak. Ya kan? Salam tidak dijawab, ngomong tidak dijawab. Itu saya rasakan sendiri. Ada semua Pak di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada para jamaah Masjid Istiqomah, para mitra edisi yang dimuliakan Allah. Saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.